Fuliana NIM 1126337 dari kelas 11 2A30. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus dari latihan praktikum DDL1, latihan praktikum DDL2, dan latihan soal minggu ketiga. Untuk itu langsung saja. Langsung saja ke latihan praktikum DDL1. Nomor 1, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, start menu, kemudian all program, aksesoris, klikkan pada command prompt, run as administrator. Kemudian untuk masuk ke MariaDB, klikkan perintah cd garis miring enter, kemudian same garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql min root min p enter lagi. Sekarang sudah masuk ke dalam MariaDB. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu dua buah database masing-masing dengan nama comic_coba1 dan comic_coba lagi. Untuk membuat database menggunakan perintah create database. Masukkan nama databasenya yaitu comic_coba1 titik koma enter, query OK. Kemudian untuk membuat database yang kedua menggunakan perintah yang sama yaitu create database comic_coba lagi titik koma enter. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, tampilkan seluruh daftar database yang ada. Untuk menampilkan menggunakan perintah show databases titik koma enter. Terdapat dua database baru yaitu comic_coba1 dan comic_coba lagi. Lanjut ke soal nomor 4, hapus database comic_coba lagi. Untuk menghapus, berikan perintah drop database, masukkan nama databasenya yaitu comic_coba lagi titik koma enter, query OK. Kemudian kita tampilkan lagi databasenya yaitu dengan show databases titik koma enter. Sudah tidak terdapat database comic_coba lagi. Lanjut ke soal nomor 5, aktifkan database comic_coba1. Untuk mengaktifkan menggunakan perintah use, masukkan nama databasenya yaitu comic_coba1 titik koma enter. Sudah aktif. Lanjut ke soal nomor 6, tampilkan daftar table pada database comic_coba1. Untuk menampilkan daftar tabel menggunakan perintah show tables titik koma enter. Empty set karena belum satu tabel pun dibuat di dalam database comic_coba1 ini. Lanjut ke soal nomor 7, buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel pertama yaitu anggota. Gunakan perintah create table. Masukkan nama tabelnya yang dibuat yaitu anggota, buka kurung, enter. Kemudian masukkan yang pertama yaitu ID_anggota dengan tipe data char, buka kurung, sisnya 4, tutup kurung, primary key, koma, enter. Kemudian field yang kedua nama dengan tipe varchar, buka kurung, sisnya 20, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang ketiga alamat dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 30, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field-nya keempat no_telepon dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 15, tutup kurung, koma, enter. Dan yang terakhir field-nya tanggal _lahir dengan tipe data date, tidak memiliki sis, langsung saja tutup kurung, titik koma, enter. Query OK. Lanjut ke tabel yang kedua yaitu tabel komik. Untuk membuat tabel gunakan perintah yang sama yaitu create table. Masukkan nama tabelnya yaitu komik, buka kurung, enter. Masukkan field yang pertama yaitu ID_comic dengan tipe char, buka kurung, sisnya 5, tutup kurung, primary key, koma, enter. Kemudian field yang kedua judul dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 25, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang ketiga pengarang
dengan tipe data varchar, buka kurung sheetsnya 30, tutup kurung, koma, enter. Kemudian yang keempat, fieldnya tahun underscore terbit dengan tipe data year, tidak memiliki sheets, langsung koma, enter. Kemudian yang terakhir, fieldnya jenis underscore komik dengan tipe data varchar, buka kurung sheetsnya 15, tutup kurung lagi, titik, koma, enter, query, oke. Lanjut ke tabel nomor 3, yaitu tabel pinjam. Untuk membuat tabel menggunakan perintah yang sama, yaitu create table. Masukkan nama tabelnya, yaitu pinjam, buka kurung, enter. Kemudian masukkan field yang pertama, no underscore pinjam dengan tipe data integer, dengan buka kurung sheetsnya 4, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang kedua, id underscore anggota dengan tipe data char, buka kurung sheetsnya 4, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang ketiga, id underscore komik dengan tipe data char, buka kurung, field sheetsnya 5, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang terakhir, jumlah dengan tipe data integer, buka kurung sheetsnya 2, tutup kurung lagi, titik, koma, enter, query, oke. Lanjut ke soal nomor 8, tampilkan daftar tabel yang ada. Untuk menampilkan menggunakan perintah show table, titik, koma, enter. Terdapat 3 tabel yang baru saja kita buat, yaitu anggota, komik, dan pinjam di dalam database komik underscore coba 1. Lanjut ke soal nomor 9, buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Untuk membuka menggunakan perintah dash, masukkan nama tabel, yaitu yang pertama anggota, titik, koma, enter. Kemudian lanjut ke penampilan tabel yang kedua, dash komik, titik, koma, enter. Kemudian yang ketiga, menampilkan struktur tabel yang ketiga dengan dash, masukkan nama tabelnya itu pinjam, titik, koma, enter. Sudah tampil struktur tabelnya. Kemudian lanjutkan nomor 10, hapus primary key pada tabel anggota. Untuk menghapus menggunakan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu anggota, enter. Kemudian menggunakan perintah drop primary key, titik, koma, enter. Sudah terhapus. Kemudian kita cek dengan menampilkan struktur tabel anggota, titik, koma, enter. Sudah tidak terdapat primary key pada id underscore anggota. Lanjut ke nomor 11, buat field baru pada tabel anggota. Untuk membuat field menggunakan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu anggota, enter. Kemudian berperintah add, masukkan field baru yaitu tanggal underscore daftar dengan tipe data date, tidak memiliki sheets, langsung titik, koma, enter, query, oke. Kemudian kita cek dengan menampilkan struktur tabel, titik, koma, enter. Sudah terdapat field baru yaitu tanggal underscore daftar. Lanjut ke soal nomor 12, ubah nama tabel. Untuk mengubah menggunakan perintah rename table, masukkan nama tabelnya yaitu anggota, to, masukkan nama tabel baru yaitu anggota underscore warnet, titik, koma, enter, query, oke. Kemudian kita coba tampilkan struktur tabel dengan nama tabel lama, error. Kemudian kita coba lagi dengan menampilkan struktur tabel dengan nama tabel baru yaitu dash anggota underscore warnet, titik, koma, enter. Sudah berhasil, berarti nama sudah berubah. Lanjut ke soal nomor 13, buat field baru. Untuk membuat field baru menggunakan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu komik, enter. Kemudian berperintah add, masukkan field barunya yaitu status dengan tipe data varchar, buka kurung sheetsnya 10,
tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Kemudian kita cek dengan menampilkan struktur tabel komik, titik koma, enter, sudah terdapat field baru di dalam tabelnya, yaitu status. Lanjut ke soal nomor 14, lihat struktur tabel pinjam. Untuk melihat struktur menggunakan perintah des, masukkan nama tabelnya yaitu pinjam, titik koma, enter. Kemudian lanjut ke soal nomor 15, beri primary key pada field no underscore pinjam. Untuk memberikan primary key, berikan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu pinjam, enter. Berikan perintah add, masukkan perintah primary key, buka kurung, masukkan fieldnya yaitu no underscore pinjam, tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Lanjut ke soal nomor 16, lihat kembali struktur tabel pinjam. Untuk melihat, memberikan perintah des, pinjam, titik koma, enter. Seperti yang terlihat, sudah terdapat primary key pada no underscore pinjam. Lanjut ke soal nomor 17, ubah nama tabel pinjam. Untuk mengubah, berikan perintah rename table, masukkan nama tabel lama yaitu pinjam, to, masukkan nama tabel baru yaitu transaksi, titik koma, enter, query oke. Kemudian cek dengan menampilkan struktur tabel nama lama yaitu pinjam, error. Kemudian kita tampilkan dengan menampilkan nama struktur tabel baru yaitu transaksi, sudah tampil struktur tabelnya. Lanjut ke nomor 18, buat primary key pada field. Untuk membuat primary key, berikan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu anggota underscore warnet, enter. Kemudian berikan perintah add primary key, buka kurung, masukkan fieldnya yaitu id underscore anggota, tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Kemudian tampilkan struktur tabel anggota underscore warnet, titik koma, enter. Sudah terdapat primary key pada id underscore anggota. Sebelumnya tidak terdapat primary key. Lanjut ke soal nomor 19, hapus field jenis underscore komik. Untuk menghapus, berikan perintah alter drop alter table, masukkan nama tabelnya yaitu komik, enter. Berikan perintah drop, masukkan nama fieldnya yaitu jenis underscore komik, titik koma, enter, query oke. Kemudian tampilkan struktur tabelnya. Sudah tidak terdapat field jenis underscore komik di dalam tabel komik. Lanjut ke soal nomor 20, ganti field. Untuk mengganti, berikan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu transaksi, enter. Kemudian beri perintah change, masukkan field lama yaitu jumlah, kemudian masukkan field baru yaitu jumlah jml underscore komik dengan tipe data integer, buka kurung sisnya 4, tutup kurung, titik koma, enter, query oke. Kemudian tampilkan struktur tabel transaksi. Untuk melihat, titik koma, enter, sudah berubah dari jumlah, sudah berubah menjadi jumlah underscore komik. Sekian pengerjaan latihan praktikum DDL 1. Lanjut ke latihan yang kedua, yaitu latihan praktikum DDL 2. Nomor 1, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Langsung ke start menu, all program, aksesoris. Klik kanan pada command prompt, run as administrator. Untuk masuk ke MariaDB, beri perintah cd garis miring, enter. Masukkan perintah sem garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql min
urut min P. Enter lagi. Lanjut ke soal nomor 2, buat database dengan nama db_less_private, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Untuk membuat, beri perintah create database. Masukkan nama databasenya yaitu db_less_private. Titik koma enter. Kemudian tampilkan daftar database dengan memberikan perintah show databases, titik koma enter. Seperti yang dilihat di dalam database sudah terdapat db_less_private yang baru saja kita buat. Kemudian nomor 3, aktifkan database db_less_private dengan memberikan perintah use db_less_private, titik koma enter. Sekarang sudah aktif. Lanjut ke soal nomor 4, buat sebuah tabel dengan nama siswa. Untuk membuat, beri perintah create table. Masukkan nama tabelnya yaitu siswa, buka kurung, enter. Masukkan field yang pertama yaitu NIS dengan tipe data char, buka kurung, sisnya 6, tutup kurung, primary key. Koma, enter. Kemudian field yang kedua yaitu nama dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 40, tutup kurung, koma, enter. Yang ketiga yaitu field tanggal dengan tipe data date, langsung saja koma karena tidak ada sisnya, enter. Dan yang keempat field kelas dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 13, 15, tutup kurung, koma, enter. Dan yang terakhir no underscore telepon dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 18, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Query oke. Lanjut ke soal nomor 5, lihat daftar tabel pada database db_less_private dengan show tables, titik koma, enter. Seperti yang dilihat di sini tabel di dalam database yaitu ada tabel siswa. Kemudian soal nomor 6, lihat struktur tabel pada tabel siswa. Untuk melihat struktur tabelnya menggunakan perintah dash siswa, titik koma, enter. Di dalamnya terdapat field NIS, nama, tanggal, kelas, dan telepon. Lanjut ke soal nomor 7, ubah field nama pada tabel siswa menjadi nama underscore siswa. Untuk mengubah menggunakan perintah alter change. Kemudian kita tulis dulu alter table, masukkan nama tabelnya siswa, enter. Kemudian masukkan perintah change, masukkan field lama yaitu nama, kemudian masukkan field barunya yaitu nama underscore siswa, masukkan tipenya yaitu varchar, buka kurung, sisnya 30, tutup kurung, titik koma, enter. Query oke. Sekarang kita cek ke dalam tabelnya dengan menampilkan struktur tabel dash siswa. Seperti yang dilihat, nama sudah berubah menjadi nama underscore siswa. Lanjut ke soal nomor 8, ubah field tanggal pada tabel siswa menjadi tanggal underscore lahir. Untuk mengubah, gunakan perintah yang sama yaitu alter change. Alter table, masukkan nama tabelnya siswa, change, masukkan field lama yaitu tanggal, kemudian masukkan field baru yaitu tanggal underscore lahir, masukkan tipenya yang sama seperti yang sebelumnya yaitu date, titik koma, enter. Query oke. Sekarang kita cek dengan menampilkan struktur tabel siswa, D siswa, titik koma, enter.
Seperti yang dilihat, tanggal sudah berubah menjadi tanggal underscore lahir dengan tipe yang sama. Kemudian nomor 9, ubah field kelas pada tabel siswa menjadi kelas underscore siswa. Masukkan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu siswa, enter, masukkan perintah change, masukkan nama fieldnya yaitu kelas, masukkan field baru yaitu kelas underscore siswa dengan tipe varchar, buka kurung, sisnya 20, tutup kurung, titik koma, enter, query OK. Kemudian kita tampilkan tabel siswa untuk melihat. Ya, di sini kelas sudah berubah fieldnya yaitu menjadi kelas underscore siswa. Kemudian lanjut ke soal nomor 10, hapus field no underscore telepon pada tabel siswa. Untuk menghapus menggunakan tipe maksudnya perintah alter drop, alter table, masukkan nama tabelnya yaitu siswa, enter, masukkan drop, perintah drop, masukkan nama fieldnya no underscore telepon, titik koma, enter, query OK. Sekarang dicek apakah benar sudah terhapus atau belum dengan menampilkan struktur tabel dari tabel siswa, titik koma, enter. Sekarang no telepon sudah terhapus. Lanjut ke soal nomor 11, ubah nama tabel siswa menjadi siswa underscore baru. Menggunakan perintah rename siswa, tuh masukkan nama tabel baru siswa underscore baru, titik koma, enter. Mohon maaf, seharusnya menambahkan table setelah pengetikan rename, itu rename table siswa, tuh masukkan nama table baru siswa underscore baru, titik koma, enter, query OK. Berarti sudah berhasil. Nomor 12 lagi, lihat kembali struktur tabel siswa underscore baru. Dash, masukkan nama tabelnya siswa underscore baru, titik koma, enter. Kemudian nomor 13, buat kembali dua buah table dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama kita membuat table tutor, create table, masukkan nama tabelnya yaitu tutor, buka kurung, enter, masukkan field yang pertama yaitu ID underscore tutor dengan tipe char, buka kurung, sisnya 8, tutup kurung, koma, kemudian enter. Yang kedua yaitu fieldnya nama underscore tutor dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 30, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang ketiga yaitu jenis dengan tipe varchar, buka kurung, sisnya 20, tutup kurung, koma, enter. Kemudian yang terakhir yaitu fieldnya jumlah underscore kelas dengan tipe data smelin, buka kurung, sisnya 4, tutup kurung lagi, titik koma, enter, query OK. Kemudian tabel yang kedua menggunakan perintah yang sama yaitu create table, itu masukkan perintah create table, ruang, nama tabelnya, buka kurung, enter, masukkan field yang pertama ID underscore ruang dengan tipe data char, buka kurung, sisnya 3, tutup kurung, koma, enter. Kemudian field yang kedua yaitu nama underscore ruang dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 10, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Kemudian lanjut ke soal nomor 14. Lihat struktur tabel tutor dan ruang. Untuk melihat struktur kita menggunakan perintah dash, masukkan tabel, nama tabelnya yang pertama yaitu tutor, titik koma, enter. Di dalamnya terdapat field ID tutor, nama tutor, jenis, jumlah, kelas. Kemudian kita menampilkan struktur tabel yang kedua dash, struktur tabel yang kedua yaitu ruang, titik koma, enter.
Di dalamnya terdapat field ID underscore ruang dan nama underscore ruang. Lanjut ke soal nomor 15, buat primary key. Kita menggunakan alter add. Alter table, masukkan nama tabelnya yaitu tutor, enter, add, masukkan perintah primary key, buka kurung, masukkan fieldnya yaitu ID underscore tutor, tutup kurung, titik koma, enter, query OK. Kemudian kita tampilkan struktur tabelnya untuk melihat. Seperti yang dilihat, ID underscore tutor sudah memiliki keterangan primary key. Lanjut ke soal membahas ubah tipe data. Untuk mengubah tipe data menggunakan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu tutor, modify, kolom, masukkan nama fieldnya yaitu jumlah underscore kelas, masukkan tipe data yang baru yaitu integer, buka kurung, basisnya 4, tutup kurung, titik koma, enter, query OK. Sekarang tampilkan struktur tabel dari tutor. Seperti yang dilihat di sini, tipe data dari jumlah underscore kelas sudah berubah menjadi integer. Lanjut ke soal nomor 17, tampilkan struktur tabel ruang. Untuk menampilkan struktur tabel ruang, menggunakan perintah dash, ruang, titik koma, enter. Kemudian ubah tipe data. Untuk mengubah tipe data, kita menggunakan perintah yang sama seperti yang tadi, yaitu alter table. Masukkan nama tabelnya yaitu ruang, modify, tuliskan modify kolom, masukkan fieldnya yaitu ID underscore ruang, kemudian masukkan tipe datanya yaitu integer, titik koma, enter, query OK. Berarti sudah berhasil. Sekarang tampilkan struktur tabel untuk melihat apakah sudah benar berubah atau belum. Dash, ruang, titik koma, enter. Sini sudah berubah, tipe datanya dari char sudah menjadi integer. Lanjut ke soal nomor 18, hapus tabel ruang. Untuk menghapus tabel menggunakan perintah drop table, masukkan nama tabelnya yaitu ruang, titik koma, enter, query OK. Kemudian kita show that table untuk melihat apakah masih ada atau tidak tabel ruang. Sekarang sudah tidak ada tabel ruang di dalam database. Lanjut ke soal nomor 19, ubah nama tabel tutor menjadi tutor underscore less. Menggunakan perintah rename table, masukkan nama tabel lama yaitu tutor, masukkan nama tabel yang baru yaitu tutor underscore less, titik koma, enter, query OK. Lanjut ke soal nomor 20, lihat kembali daftar tabel yang ada pada database. Untuk melihat daftar tabel, kita harus show tables, titik koma, enter. Seperti yang terlihat, tutor sudah berubah nama menjadi tutor underscore less. Sekian pengerjaan latihan praktikum DDL 2. Baiklah, sekarang masuk ke latihan yang terakhir, yaitu latihan soal minggu ketiga. Soal nomor 1, buat dua buah database dengan masing-masing nama nim underscore bab 1 dan nim underscore bab 2. Untuk membuat database, menggunakan perintah create database. Masukkan nim underscore bab 3a, titik koma, enter. Kemudian membuat database yang satunya dengan perintah yang sama, yaitu create database nim underscore bab 3b, titik koma, enter. Kemudian soal nomor 2, tampilkan seluruh daftar database yang ada. Untuk menampilkan, gunakan perintah show databases, titik koma, enter. Seperti yang sudah dilihat di sini, sudah terdapat dua database baru, yaitu nim underscore bab 3a dan nim underscore bab 3b. Lanjut ke soal nomor 3, aktifkan database nim underscore bab 3a. Untuk aktifkan, menggunakan perintah use nim
underscore 3A, bab 3A, titik koma enter. Sekarang lanjut ke soal nomor 4, buat dua buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel yang pertama yaitu pedagang, masukkan perintah create table, masukkan nama tabelnya yaitu pedagang, buka kurung, enter. Kemudian masukkan field yang pertama ID underscore pedagang dengan tipe char, buka kurung, size-nya 5, tutup kurung, primary key, koma, enter. Field yang kedua yaitu nama pedagang dengan tipe varchar, size-nya 35, koma, enter. Kemudian field yang ketiga yaitu jenis underscore kelamin dengan tipe varchar, buka kurung, size-nya 10, tutup kurung, koma, enter. Field selanjutnya yaitu alamat dengan tipe varchar, buka kurung, size-nya 50, tutup kurung, koma, enter. Kemudian fieldnya yaitu no underscore telepon dengan tipe data varchar, buka kurung, size-nya 18, tutup kurung, koma, enter. Dan yang terakhir yaitu field tanggal underscore lahir dengan tipe data date, tidak memiliki size, langsung tutup kurung, titik koma, enter. Query oke. Lanjut ke pembuatan tabel yang kedua yaitu tabel barang. Untuk membuat tabel gunakan perintah yang sama yaitu create table, masukkan nama tabelnya yaitu barang, buka kurung, enter. Masukkan field yang pertama yaitu ID underscore barang dengan tipe data char, buka kurung, size-nya 5, tutup kurung, primary key, koma, enter. Field yang kedua yaitu nama underscore barang dengan tipe data varchar, buka kurung, size-nya 35, tutup kurung, koma, enter. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran dengan tipe data varchar, buka kurung, size-nya 10, tutup kurung, koma, enter. Dan field yang terakhir yaitu warna dengan tipe data varchar, buka kurung, size-nya 15, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Query oke. Kemudian soal nomor 5, buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Untuk membuka struktur tabel, berikan perintah dash, masukkan nama tabelnya yaitu pedagang, titik koma, enter. Kemudian membuka struktur tabel yang kedua itu dengan perintah dash, masukkan nama tabelnya yaitu barang, titik koma, enter. Kemudian soal nomor 6, tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Untuk menampilkan daftar tabel, beri perintah show tables, titik koma, enter. Di dalam database terdapat dua tabel yaitu barang dan pedagang. Lanjut ke nomor 7, hapus primary key pada tabel barang. Perintahnya yaitu alter table, masukkan nama tabelnya barang, enter. Masukkan perintah drop primary key, titik koma, enter. Kemudian kita cek dengan menampilkan struktur datanya dash barang, titik koma, enter. Sekarang primary key sudah terhapus di ID underscore barang. Lanjut ke soal nomor 8, buat field baru pada tabel barang. Untuk membuat field, berikan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu barang, enter. Kemudian beri perintah add, masukkan fieldnya yaitu harga dengan tipe integer, buka kurung, size-nya 10, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian tampilkan struktur tabelnya dengan dash barang, titik koma, enter. Sekarang sudah terdapat field baru yaitu harga. Lanjut ke soal nomor 9, ubah nama tabel. Untuk mengubah kita menggunakan perintah rename table, masukkan nama tabel lama yaitu pedagang, masukkan nama yang baru yaitu pedagang 03, titik koma, enter. Query oke. Kemudian kita cek dengan show untuk menampilkan daftar table,
show tables, titik koma enter. Seperti yang kita lihat, pedagang ini sudah berubah menjadi pedagang 03. Untuk soal nomor 10, beri primary key pada tabel barang untuk ID barang. Alter table, masukkan nama tabelnya itu barang. Add primary key, buka kurung, masukkan fieldnya yaitu ID underscore barang, tutup kurung, titik koma enter. Kemudian kita cek dengan menampilkan struktur table barang, titik koma enter. Sekarang pada ID underscore barang sudah terdapat primary key. Lanjut ke nomor 11, hapus field no underscore telepon. Untuk menghapus, berikan perintah alter table, masukkan nama tabelnya yaitu pedagang 03, kemudian enter. Drop, masukkan nama fieldnya yaitu no underscore telepon, titik koma enter, query OK. Kemudian kita show, kita dash, tampilkan struktur tabelnya seperti yang dilihat di sini. Sudah tidak terdapat no underscore telepon. Lanjut ke soal nomor 12, lihat struktur tabel pada tabel barang. Untuk melihat struktur, berikan perintah yang sama yaitu dash, masukkan namanya yaitu barang. Kemudian masuk ke nomor 13 yaitu hapus database. Untuk menghapus database, terlebih dahulu kita harus keluar dulu dari database name underscore bab 3a dengan exit, masukkan perintah same garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql bin u root bin p untuk masuk ke MariaDB. Enter lagi. Kemudian kita coba untuk menampilkan databasenya, show databases, titik koma enter. Di sini terdapat dua database. Kemudian kita diperintahkan untuk menghapus dengan perintah drop database, masukkan database yang ingin dihapus yaitu nim underscore bab 3b, titik koma enter, query OK. Sekarang kita lihat dengan nge-show databases lagi, titik koma enter, sudah tidak terdapat tabel, maksudnya database name underscore bab 3b. Lanjut ke soal nomor 14 yaitu buat field baru pada tabel pedagang 03. Untuk membuat field baru, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam database di mana kita membuat tabelnya yaitu nim underscore bab 3a. Berikan perintah use, masukkan databasenya yaitu nim underscore bab 3a, titik koma enter. Kemudian kita memberi perintah dash pedagang 03 untuk menampilkan terlebih dahulu strukturnya. Kemudian untuk membuat field baru, kita berikan perintah alter table pedagang 03 enter. Kemudian berikan perintah add, masukkan field barunya yaitu no underscore hp dengan tipe varchar, buka kurung, sisnya 20, tutup kurung, titik koma enter, query OK. Kemudian kita buktikan dengan menampilkan strukturnya yaitu dash pedagang 03. Di sini sudah terdapat field baru yang baru saja kita buat yaitu no underscore hp. Lanjut ke soal nomor 15, ganti field warna. Untuk mengganti field, berikan perintah alter change. Alter table, masukkan nama tabelnya yaitu barang, enter, berikan perintah change, masukkan field nama yaitu warna, kemudian ketikkan field baru yaitu WRN dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 20, tutup kurung, titik koma enter, query OK. Kemudian tampilkan struktur tabelnya dengan dash barang, titik koma enter. Sekarang sudah terdapat nama field baru yang sebelumnya namanya yaitu warna, sudah berubah menjadi WRN. Sekian pengerjaan latihan soal minggu ketiga. Sekian video penyelesaian studi kasus saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.